Setelah gue jalan, ternyata suaranya makin jelas ketika gue berada di depan ruangan bos gue. Begonya gue bang, gue malah inisiatif tuh buat ngecek dari celah jendela yang atas. Setelah gue lihat, di ruangan bos itu ternyata ada sosok cewek yang lagi duduk di atas sofa. Nah di lantai 2 kosong, cuman gue nggak berani nih buat mandi di lantai 2. Gue emang juga suka denger cerita-cerita horor lah di kamar mandi lantai 2 ini. Akhirnya gue mutusin buat ya udah gue mandi di lantai 1 aja, kamar mandi lantai 1. Handukan lah tuh kan, bilas, ngeringin badan. Nah di saat gue lagi ngeringin rambut, posisi handuk nutupin muka gue ngedenger ada suara kayak orang jatuh, kayak barang jatuh gede gitu lah bang. Gue kaget kan bang, posisi masih handukan tuh di kepala, handuk masih nutupin muka gue. Pas gue turunin itu handuk, tiba-tiba di depan gue ada sosok pocong yang nganga. Terus dia ngomong bang, kok mandi di sini? Halo teman-teman, malam ini ada cerita horor dari kantor agensi berhantu yang ada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi di sana dia ini kerja dan sama teman-teman kerjaannya ini banyak ngalamin kejadian-kejadian horor ketika kerja di sana pokoknya. Jadi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Abi. Halo Bi. Halo Bang Gilang. Halo Bi, thank you Bi ya udah mau nyeritain ini nih sama teman-teman di rumah. Jadi Abi ini salah satu dari tim Lonceng Misteri juga yang kebetulan punya cerita horor di tempat sebelumnya ya. Iya betul. Kalau di sini lu belum ada ya? Belum ada bang. Karena lu jarang nginep lu, nggak kayak gue Boni. Dan kalau di sini nanti dapat ya lu kumpulin dulu ceritanya. Boleh. Ingat ya kan. Kalau yang di sono di tempat lama lu berapa lama lu kerja? Gue kerja di sana sekitar 1 tahun 4 bulan bang. Wih lama dong, 1 Lama. tahun 4 bulan lumayan ya. Dan di kantor agensi ini lu sebagai apa waktu itu? Gue di sana kerja sebagai production assistant. Oke, job desk ya? Job desk-nya membantu sekitaran untuk video produksi aja lah. Oke, yang kita tahu kan video produksi kan syuting kan mostly jarang malam nih, kecuali yang horor-horor. Justru malam bang, banyaknya. Oh lu justru malam? Justru malam, karena balik lagi kita ngeset tuh lama sesuai kebutuhan si klien aja nih. Kalau emang permintaannya susah, kadang kita harus berangkat ke lokasi tuh malam-malam juga bang. Oh itu makanya lu ngalamin kejadian horor. Iya, tapi kejar ini, deadline banget lah. Jadi. Tapi ini yang lu alamin yang di kantor nih? Di kantor. Kantornya ini bentuknya gimana? Gedung kah? Satu rumah kah? Apa gimana? Nah kantor agensi gue ini bentuknya ruko. Jadi dia ruko 4 lantai, plus 1 lantai itu di atasnya ada rooftop. Oh enak ya? Enak. Dan ya kejadian yang lu ceritain ntar intinya di kantornya aja, nggak kemana-mana? Kantornya aja, nggak Kenapa? kemana-mana. Kok di kantor ini horor? Maksudnya kantornya itu kan, emang lu sampai sip-sipan apa gimana? Kantornya nggak sip-sipan, cuman gue juga nggak tahu sih bang sebenarnya alasan horornya ini kenapa. Tapi di tiap lantai itu ada aja kisahnya. Enggak, kejadian ini kebanyakan siang sore malam apa malam aja? Malam aja. Malam aja berarti. Malam sama menjelang maghrib. Oh berarti lu sering di sana sampai malam juga berarti? Sampai malam juga. Makanya lu ngalamin kejadian horor. Benar. Oke, nanti diceritain detailnya gimana ya Bi ya. Boleh. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Abi, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip karena video malam ini bakal seru banget. Dan buat kalian nih yang belum subscribe Lonceng Misteri atau yang baru mampir ke Lonceng Misteri, dicek dulu udah subscribe apa belum. Kalau belum di subscribe dulu biar Lonceng Misteri ini makin berkembang terus ya. Jadi Bi, ini langsung kita mulai lagi ceritanya. Boleh bang. Nah, di sini gue mau cerita nih bang, pengalaman pribadi gue waktu kerja di salah satu kreatif digital agensi yang ada di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di sana itu gue kerja sebagai production assistant yang tergabung ke divisi video production. Setim itu gue ada 5, gue sebagai PA, produser 1 orang, senior production,
sama 2 videographer. Oke. Gue kerjanya itu di lantai 4 dan sebenarnya kantor gue ini bentukannya ruko gitu bang. Di wilayah emang ruko-ruko perkantoran. Daerah Kebayoran Baru, gue nggak bisa sebutin tepatnya di mana. Jadi si ruko ini sebenarnya bangunan baru 2018 lah dia tuh ada, dan dalamnya juga masih oke semua karena emang pas agensi gue masuk nempatin situ ada beberapa renovasi untuk menyesuaikan kebutuhan dari agensi gue. Oke. Gitu, itu sekitar rukonya 4 lantai plus 1 lantai itu rooftop. Gue mulai ngerasain hal aneh itu di 3 bulan gue masuk bang. Di 1 bulan pertama sama bulan kedua tuh aman-aman aja. Di bulan ketiga ini nih gue udah mulai ngerasain hal yang gak enak lah gitu. Oke. Posisinya waktu itu gue ingat banget hari Sabtu jam 7:30 pagi gue datang itu karena emang kebetulan ada kebutuhan untuk syuting salah satu brand perbankan. Oke. Karena posisi job desk gue PA, jadi gue harus datang lebih dulu dibanding divisi lain. Bahkan divisi gue tuh bang, karena tanggung jawabnya sebagai PA tuh harus ngeset, nyiapin equipment, kamera, audio, lighting, perintilan-perintilannya, dan ngeset background juga tuh saat itu kan, karena ada kebutuhan untuk green screen. Gue masuk, buka pintu lantai 1, naruh helm, terus absennya masih pakai yang fingerprint tuh bang. Kondisi saat itu di lantai 1 gelap karena emang pasti dimatiin kalau nggak ada kegiatan aktivitas bekerja gitu. Oke. Ketika gue jalan nyampe ujung mau naik ke lantai menuju lantai 2, gue baru naik 3 anak tangga, itu gue nggak denger jelas banget bang, ada suara dari belakang kuping kanan gue. Suaranya kayak gini. Kalau yang gue anggap sih itu suara cowok ya, dia bilang kayak gini. Kok kamu kesini? Ada bilang gitu? Ada yang bilang gitu. Jujur itu gue kaget, langsung nge-freeze. Cuman gue nggak pengen nih. Keadaannya malah jadi gue nggak ngeset, lantar keburu produser sama videografer gue datang malah ngomel-ngomelin gue. Karena set di atas belum kelar gitu kan. Akhirnya di situ gue baca-bacaan, gue paksain aja tuh lari ngibrit, buka pintu ruangan lantai 2. Untungnya di lantai 2 tuh ada OB kantor gue bang. Sebutlah namanya Mas Apip lah. Dia waktu itu lagi ngeberesin ruang meeting. Terus manggil nyapa gue. Bi, kenapa lu lari-lari gitu? Lu masuk, emang ada lemburan? Iya ada mas, gue mau syuting ini. Nah itu gue jawab sambil gue lari terus tuh bang. Udah pokoknya bodo amat dah, gue gak diam di situ buat ngejawab pertanyaan dia doang. Akhirnya gue nyampe di lantai 4. Keadaan masih ngos-ngosan ya kan bang, lari dari lantai 1 ke lantai 4. Gue nyoba tenangin diri tuh bang. Gue ambil tarik napas, taruh tas, lepas jaket. Gue sempat ngambil minum juga. Sengaja biar gue agak tenangan dah, baru gue set. Udah di situ gue udah mulai ngeset tuh, set background, terus ngediriin kamera, tripod, dan perintilannya segala macem. Cuman kesisa gue belum ngediriin lighting. Sama ada monitor untuk di kameranya, kamera master. Nah ada satu alat yang gue cari bang. Itu Magic Arm sama Super Clamp. Itu satu alat untuk dipasang di kamera master buat monitor. Karena kebutuhannya green screen, kita butuh lebih banyak cahaya dan monitor buat nangkep si warnanya, biar nggak ada yang pecah atau bolong-bolong. Nah ketika gue cari si alat ini, gue cari tuh mulai dari dalam studio, karena gue inget kemarin tuh gue taruh si alat ini di dalam box biru yang gue taruh di atas meja rias yang ada di studio. Oke. Pas gue cari di studio, nih alat nggak ada bang. Akhirnya gue keluar lah tuh dari studio, gue ngarah ke rak tripod. Jadi di lantai 4 itu ada satu rak yang khusus untuk tripod kamera. Tripod kamera, tripod HP, tripod lighting tuh ada di situ semua bang. Udah gue cari di situ nggak ada juga. Mungkin gue pikir gue kemarinan sempat dipakai nih sama videografer gue dan ditaruh di lemari kamera. Akhirnya gue buka tuh lemari kamera bang. Nggak ada juga ternyata di situ. Karena masih ada satu tempat penyimpanan yang belum gue cari di sana. Akhirnya gue cari tuh di rak atas meja manajer gue buka-buka di situ, masih gue nyari, tiba-tiba gue ngedenger ada suara kayak tapak kaki anak kecil gitu, sama suara ketawanya bang. Jadi kayak pak hihihi. Jadi kayak dia seolah-olah mainan gitu bang. Setelah gue tegesin lagi, suara itu emang ada. Nah perlahan suaranya tuh gue kira berasal dari studio gitu, dari dalam sampai akhirnya makin kedengaran jelas sama gue.
kayak anak ini tuh mengarah dari studio pengen keluar ruangan gue. Sampai akhirnya suaranya makin jelas kedengaran sama gue, terus lama-lama menghilang sambil si pintu ruangan lantai 4 tiba-tiba kebuka. Suaranya lama makin jauh hilang. Kayak dari fade in ke fade out gitu bang. Oke. Ini kok jadi gini gitu, padahal gue cuma pengen kerja doang kan ya bang, tinggal dikit lagi. Ya udah akhirnya di situ gue ngerjain yang lain dulu lah. Gue ngediriin tripod cahaya, tripod lighting, terus juga gue nyiapin prompter. Nah si alat yang belum ketemu nih, ntar aja lah gue carinya kalau emang videografer sama produser gue udah datang. Singkat cerita akhirnya videografer sama produser gue datang. Akhirnya ketemu, alatnya ada dan syuting berjalan lancar tuh bang. Selang nggak nyampe seminggu, mungkin 4 harian atau 3 harian, itu posisinya malam. Karena emang kebetulan gue sama divisi gue lagi nginep di kantor bang. Untuk jam 5 paginya kita berangkat ke lokasi syuting salah satu produk sabun waktu itu. Oke. Kita berangkat waktu itu mau ke daerah Bintaro, ke salah satu apartemen daerah Bintaro. Posisinya waktu itu yang nginep ada 2 OB gue yang emang udah pasti tidur di sana. Terus videografer gue 2 sama gue bang. Nah 2 OB kantor gue ini udah tidur. Si videografer 1 lagi juga udah tidur di kamar yang ada di lantai 4. Kesisa videografer 1 sebut aja namanya Denoy sama gue. Waktu itu gue udah ngeberesin alat, udah gue packing, tinggal sisa 1/4 lagi. Cuman gue ingat ada titipan dari produser gue untuk ngeprint call sheet, rundown sama EP, editorial plan. Jadi itu kayak script scene by scene-nya per konten gitu bang. Oke. Dan itu harus gue print sebanyak 6 rangkap untuk nantinya paginya gue bagiin tuh ke tim yang lain. Ke divisi konten, ke divisi account eksekutif, ke videografer gue 2, produser sama ke gue. Akhirnya gue tugasin lah temen gue si videografer ini Denoy untuk ngeberesin alat gitu. Cuma sisa tinggal 1/4 lagi kan. Karena gue mau ke lantai 2 untuk ngeprint. Kebetulan emang di lantai 2 ini yang ada perintannya tuh di lantai 2 doang bang. Gue keluar ruangan 4, jalan turun tangga, nyampe ke lantai 2. Gue ngeprint kayak biasa tuh bang, gak ada masalah. Gue baru ngeprint sebanyak 2 rangkap. Tiba-tiba gue ngedenger ada suara nangis. Nangis cewek. Yang dari feeling gue ini kayaknya berasalnya dari belakang gue gitu. Nah posisi ngeprint ini, kalau misalnya gue ngadep ke printan, di belakang gue tuh ada meja directors. Jadi para directors tuh pada duduk di sana. Ada account director, business director, creative director, sama creative group head. Oke. Akhirnya gue inisiatif tuh bang, walaupun rasanya rada deg-degan kan. Gue nengok ke belakang, nggak ada apa-apa, tapi suara nangisnya masih ada. Gue pikir mungkin ada di ruangan bos gue nih, yang emang di samping meja directors. Jadi abis meja directors, ruangan bos gue, abis itu ruang meeting. Gue coba jalan tuh ke arah sana, ke arah 2 ruangan itu. Setelah gue jalan, ternyata suaranya makin jelas ketika gue berada di depan ruangan bos gue. Gue jelasin dikit bang, kebetulan ruangan bos gue ini kayak bilik kecil. Di dalamnya tuh ada rak sepatu, kursi, meja, sama 1 sofa yang untuk 2 seat di samping meja sama kursinya. Oke. Jadi kalau misalnya bos pengen ngobrol one on one atau mungkin satu divisi yang nggak nyampe 5 orang, bisa lah langsung ngobrol face to face sama bos di ruangan itu. Yeah. Dan dari depan ruangan ini tuh punya 1 pintu sama 1 jendela panjang yang nggak bisa dibuka, persegi panjang. Tapi di tengah jendela itu ditempelin stiker kasar. Jadi kalau orang ngelihat dari luar itu ngeblur, nggak bisa ngeliat ke dalam. Dan cuman ada celah dari bawah sama atas jendelanya doang. Nah di situ begonya gue malah inisiatif bang untuk ngecek ke dalam. Maksudnya jam berapa, masa jam 2:30 begini masih ada cewek di kantor. Emang kebetulan jarang juga yang nginep bang. Ya palingan kalau nggak anak desain grafis yang lagi lemburan sama divisi gue doang, video production. Nah begonya gue bang, gue malah inisiatif tuh buat ngecek dari celah jendela yang atas. Setelah gue lihat di ruangan bos itu ternyata ada sosok cewek yang lagi duduk di atas sofa samping kursi sama meja bos. Oke. Nah si cewek ini lagi duduk sambil nutupin mukanya, dan di situ gue lihat jelas bang, rambutnya tuh agak ikal, berantakan,
dia pakai dress merah dan gue lihat jarinya itu panjang banget, nggak normal lah, nggak kayak jari manusia. Dan kulitnya itu putih banget bang, malah bukan pucat, putih banget, putih susu. Di situ dia nangis malah makin sesenggukan, ngerintih banget kayak orang yang paling sedih lah gitu. Baru gue lihat dia nggak lama, tiba-tiba dia nurunin tangannya, terus ngeliat gue sambil nyengir, terus ketawa. Dan itu nyengirnya bener-bener yang dari telinga satu sampai telinga satunya, jadi tuh lebar banget bang. Bahkan sampai gue lihat tuh ada detail kayak, gue nggak tahu sih ya itu darah apa bukan, tapi merah-merah gitu bang, netes ke dressnya dia yang warna merah juga. Dia ketawa, hihihi. Nah di situ gue udah nggak pakai pikir lama, gue langsung baca-bacaan, karena emang keadaannya tuh gue nge-freeze bang, nggak bisa gerak. Gue mau baca-bacaan juga awalnya susah. Akhirnya gue bisa tuh bacaan dan alhamdulillahnya selesai bacaan ayat kursi gue. Seketika gue langsung bisa lari. Tuh langsung gue lari ke lantai 4 bang, bodo amat itu perinan yang tadi gue baru nyelesain 2 rangkap. Gue tinggal aja lah. Gue tinggal biar ntar aja pagi pas udah nurunin alat mau masuk ke mobil, gue suruh yang lain aja lah buat ngerapihin. Gue lari ke lantai 4 dan ternyata si videografer gue baru selesai tuh beresin alat. Gue speak lah nanya ke dia, Noy apaan lagi Noy yang kurang Noy, udah sini gue bantuin. Nah dia bingung kan bang, karena keadaan gue pas naik ke lantai 4 tuh udah ngos-ngosan banget nih. Udah ngap lah gitu ibaratnya. Lu kenapa Bi? Ngap gitu padahal cuma habis ngeprint doang. Ah udah Noy gak apa, lu masih ada yang kurang gak? Jadi sini gue bantuin. Enggak apaan, orang udah beres. Nah karena udah beres tuh bang, akhirnya yaudahlah gue mandi itu, siap-siap kan gantian mandian di kamar mandi lantai 4 sama dia. Selesai gue mandi, dia juga mandi, kita bangunin tim kita yang masih tidur tuh bang. Satu videografer sama produser gue. Semua udah pada mandi, siap-siap. Tibalah nih saatnya waktu nurunin alat mau ke lantai 1 buat dimasukin ke mobil, buat berangkat. Nah di situ rencana gue pengen bawa tuh semua alat yang banyak, biarin dah gue berat gitu bawanya. Daripada gue disuruh untuk ngambil si perinan itu lagi, karena kan itu masih harus diberesin tuh bang. Masih harus disusun, dipisahin 6 rangkap, terus di straplesin satu-satu ya kan. Karena gue gak mau kayak gitu, gue gak mau mampir lagi ke lantai 2. Tuh barang semua gue angkut, gue langsung turun aja bang, udah mulai ngos ke lantai 1. Gue tunggu di lantai 1, ternyata yang ngambil perinan produser gue. Gue tanya lah pas dia udah nyampe di lantai 1. Mas, udah perinannya? Udah, ini kenapa lu tinggal? Ah udah gak apa-apa bang, gue semalam capek gitu makanya gue tinggal dulu, lama soalnya 6 rangkap. Oh ya udah. Nah di situ ternyata dia nggak diganggu tuh bang. Udahlah berangkat, kita syuting. Udah itu lancar-lancar aja. Sampai ketika di minggu depan, di hari Rabunya, malam Kamis, itu posisinya gue mau mandi. Kebetulan di lantai 4 itu kamar mandinya penuh bang. Lagi diisi sama kalau nggak salah senior produksi gue Mas Reja atau enggak videografer gue yang satunya Mas Wicak. Akhirnya karena dipakai kan, terus juga gue takutnya malah jadi nunggu-nungguan dan malah jadi ngaret. Nanti berefek juga ke jadwal syutingannya juga jadi ngaret dan malah jadi utangsin. Gue inisiatif lah buat cari kamar mandi lain. Karena di kantor gue ini kebetulan di tiap lantainya tuh ada kamar mandi bang. Gitu, akhirnya gue turun lah ke lantai 3 nih yang paling dekat. Di lantai 3 ini gue jelasin dikit layoutnya bang. Itu ketika lu dari lantai 4 turun ke lantai 3, di sebelah utara itu ada pastry. Nah di samping pastry, samping kanannya itu ada ruangan khusus buat anak-anak divisi desain grafis kerja di sana. Dan di seberang dari kamar mandi 1 yang di lantai 3 ini ada kamar mandi 2. Jadi kamar mandinya ada 2 tuh bang di lantai 3. Gue masuklah ke kamar mandi yang 1 nih yang samping pastry. Posisinya sebenarnya kamar mandinya nggak gede, cuma ada 1 kloset, 1 rak untuk alat-alat bebersih kamar mandi, sabun-sabunan, sama ada jendela. Jadi di tiap kamar mandi kantor gua itu nggak ada ventilasinya bang. Dan kalau emang mau biar nggak ngap karena kelamaan di kamar mandi, itu jendelanya bisa dibuka. Tapi dari dalam itu ada teralis gitulah. Pas gua mau ngambil sikat gigi, gua ngedenger dari arah jendela kamar mandi, itu posisinya ada di kiri gua, tuh bunyi bang dia, duk duk duk. Gue takut dong, udah ngalamin beberapa kejadian horor kan. Cuman kalau ini nggak diintip, gue juga penasaran nih bang. Gue nengok ke arah jendela kamar mandi itu, dan ternyata di situ gue lihat ada kayak kepala, mukanya lebar banget, rambutnya keriting, acak-acakan, dan matanya full putih. Nah
ini gue yakin bukan manusia bang. Pertama karena emang ya sosoknya aneh gitu kan, karena mukanya saking lebarnya, terus matanya putih semua. Dan yang kedua, alibi gue bilang itu bukan manusia karena emang di belakang ruko kantor gue ini ada space kosong bang. Cuman itu udah dijadiin untuk tempat penyimpanan alat-alat bekas tukang renovasi ruko-ruko yang lainnya. Dan posisinya emang itu ditutup dan nggak ada steger atau tangga. Sekalipun ada steger atau tangga, itu nggak bakal nyampe bang ke lantai 3 dan ngintip masuk ke kamar mandi dalam. Nah di situ karena gue udah deg-degan kan posisinya, cuman gue masih bisa gerak. Akhirnya udah tuh gue bebersih, handukan, gue langsung cabut keluar kamar mandi, posisinya cuma pakai handuk, atas juga belum pakai kaos, gue langsung lari ke atas. Untungnya di atas produser gue udah kelar mandi tuh, gue lanjutin aja lah, udah mandi di kamar mandi lantai 4. Nah udah di situ kelar tuh bang, gue juga pas udah nurunin alat gue nggak ngecek lagi di kamar mandi itu masih ada apa enggak si sosoknya. Cerita kejadian selanjutnya bang, sempet jeda tuh bang selama sebulan. Oh, sebulan aman-aman aja tuh berarti? Sebulan aman-aman aja, karena emang kebetulan gue nggak ada kebutuhan untuk nginep lagi di kantor. Jadi setelah after office kelar, ya udah gue langsung balik. Nah, cuman di sebulan ini akhirnya ketemulah satu proyekan dari ya salah satu big brand otomotif di Indonesia yang mengharuskan kita syuting outdoor di luar kantor. Waktu itu lokasi tujuan syutingnya itu ada di Bintaro. Gitu. Kelar syuting di luar, kita harus balik lagi ke kantor. Itu udah sekitar jam 2. Balik lagi ke kantor untuk balikin alat sama backup file data syutingan yang tadi bang. Di drop, balik ke kantor, terus yang lain udah pada pulang, divisi account eksekutif, divisi anak-anak konten, produser sama senior production tuh udah pada pulang. Jadi kesisa yang di kantor cuman gua sebagai PA untuk beresin alat sama videografer gua yang lagi backup file syutingan. Kita nyampe di kantor jam 3-an, gue beres-beresin alat, videografer gue sibuk untuk backup data syutingan yang tadi. Nggak kerasa, ketika semua kerjaan kita udah kelar, itu udah jam 4 bang. Posisinya itu malam Jumat, dan Jumatnya juga kita masih harus masuk kerja kan. Dan dipikir kayak, nanggung nih si videografer gue kalau balik ke Bekasi, gue kalau balik ke Depok. Takutnya juga malah cuma ngabisin waktu dan istirahatnya juga nggak puas gitu kan. Akhirnya kita berdua mutusin buat nginep di kantor tuh bang. Kebetulan di lantai 4 ini ada kamar bang, yang kamarnya itu bisa muat hingga 5 orang lah. Karena di sana tuh ada 2 ranjang besi tingkat sama 1 extra bed yang tanpa ranjang. Jadi langsung ditaruh di lantai gitu aja. Posisinya di kamar itu udah ada 2 OB gue yang udah tidur. Sama kebetulan ada 2 anak desain grafis yang hari itu lagi lembur juga di kantor karena ada deadline. Kesisa 1 extra bed doang kan nih bang. Ya udahlah akhirnya kita rundingan, dan hasil dari rundingan itu adalah videografer gue aja udah yang tidur di situ. Biar gue nyari sofa lah gampang. Karena emang di tiap lantai kantor gue itu ada sofanya gitu bang, buat nyambut tamu juga di tiap lantainya. Akhirnya gue milih untuk tidur di sofa lantai 2 tuh bang. Karena emang sebenarnya sofa yang paling proper dan masih bener gitu, masih sehat di lantai 2 doang. Gue turun dari lantai 4 ke lantai 2. Walaupun sebelumnya gue udah mengalami kejadian horor di lantai 2, gue gak ada pikiran aneh-aneh tuh bang. Karena pikiran gue, ini kan gue balik ke kantor pulang syuting jam 2 pagi ya. Posisi keadaan udah capek nih. Dan kalau emang kondisi udah capek, buat tidur gampang lah. Paling gue ngerebah dikit, ya udah ketiduran gitu kan. Bener aja tuh bang, gue nyampe di lantai 2, gue mulai ngerebahin diri di sofa lantai 2, gak lama gue ketiduran. Gue ngerasanya belum lama gue tidur, gue tuh kebangun bang. Karena ada kayak telapak tangan, itu ngelus-ngelus rambut gue bang. Set, dari rambut, gue mulai bangun tuh. Cuman gue masih rip-rip kayak, ini apaan sih, masa iya? Soalnya kondisinya gue lagi capek juga kan. Nah lama-lama sih telapak tangan ini turun bang ke pipi, jatuhnya jadi ngelus pipi nih. Set. Nah di sini gue mulai ngerasa janggal karena si jari tangannya nih nggak kayak jari normal gitu loh bang. Jadi posisinya dia lebih panjang dan suhu tubuhnya tuh juga kayak dingin banget bang, gue ngerasanya. Makanya berasa kan nih di kulit pipi, set kayak iya nih batu ya. Ini apaan nih ya kan. Nah pas dia dari ngelus rambut ke pipi, itu dia mulai bersenandung gitu bang. Nah gue makin ngerasa ini udah pasti bukan manusia ya kan.
Akhirnya di situ karena gue juga nge-freeze, nggak bisa gerak, gue mau teriak juga susah. Sekalipun bisa teriak, siapa sih bang yang bisa nolongin gue? Teman-teman gue yang lain juga pada tidurnya di lantai 4 ya kan, jauh. Gue takutnya nggak kedengeran juga sama dia dan malah jadinya memperburuk situasi gue juga kan. Akhirnya di situ gue cuma bisa pasrah bang. Sambil itu ya gue nggak tahu lah tuh apaan, sosok itu terus ngelus-ngelus gue sampai akhirnya gue kecapean. Ya udah gue ketiduran sendiri tuh. Gue kebangunnya lagi itu di jam 9 pagi pas account director gue bangunin gue. Jadi emang si account director gue ini kebetulan suka datang ke kantor tuh pagi-pagi banget lah dibanding anak-anak yang lain. Pas gue dibangunin, gue juga malu bang karena itu posisinya lantai 2 udah ada beberapa orang yang duduk di mejanya masing-masing gitu. Posisinya pun gue masih celana pendek karena nginep di kantor tuh kan. Akhirnya gue juga langsung naik ke lantai 4 untuk mandi dan siap-siap terus standby di meja kerja gue. Selang nggak nyampe sebulan, ini selang cuman dua minggu doang bang dari kejadian tadi, masih di project yang sama, syuting brand otomotif ini. Gue lagi kebetulan itu juga lagi nginep dan gue posisinya saat itu di kantor itu banyak yang lembur bang, jadi banyak juga yang pada nginep di kantor. Posisi kamar waktu itu gue sempat tidur di kamar, terus bangun, gue siap-siap, tapi kamar mandi posisi waktu itu full bang. Di kamar mandi lantai 4, posisinya tuh yang mandi lagi videografer gue, Mas Wicak. Gue ke lantai 2, gue buka tuh dua-duanya kamar mandinya yang ada di lantai 3, penuh bang. Itu anak-anak desain grafis yang lagi pada siap-siap juga, udah mau lanjut kerja lagi dia. Nah di lantai 2 kosong, cuman gue gak berani nih buat mandi di lantai 2. Gue emang juga suka denger cerita-cerita horor lah di kamar mandi lantai 2 ini. Akhirnya gue mutusin buat ya udah gue mandi di lantai 1 aja, kamar mandi lantai 1. Kebetulan di kamar mandi lantai 1 ini bang, dia satu-satunya kamar mandi di kantor gue yang punya shower. Jadi di kamar mandi lantai 2, di lantai 3 kan ada 2 tuh, sama di lantai 4 itu semua masih bak kamar mandi biasa. Ya udah gue mandi, mandi kayak biasa, sabunan, sampoan, cuci muka, sikat gigi, udah kelar nih bang. Handukan lah tuh kan, bilas, ngeringin badan. Nah di saat gue lagi ngeringin rambut, posisi handuk nutupin muka gue ngedenger ada suara kayak orang jatuh, kayak barang jatuh gede gitu lah bang. Yang di situ gue ngiranya itu sandbag, kayak sandbag tuh kayak alat buat ngeberatin tripod gitu, biar si tripod tuh nggak jatuh. Biasanya dipakai untuk ke tripod lighting, ke stand. Bak gitu kenceng. Gue kaget kan bang, posisi masih handukan tuh di kepala, handuk masih nutupin muka gue. Pas gue turunin itu handuk, tiba-tiba di depan gue ada sosok pocong yang nganga. Terus dia ngomong bang, kok mandi di sini? Wah di situ gue nge-freeze, gue nggak bisa berkata-kata, gue nggak bisa gerak, baca-bacaan pun nggak bisa. Dan ternyata gue di situ pingsan bang. Di situ gue pingsan, baru bangun itu jam sekitar 6:30 karena teman-teman tuh udah pada ramai di lantai 1, habis nurunin barang, udah mau pada berangkat untuk syuting ke lokasi selanjutnya. Kita waktu itu kebetulan syuting di salah satu apartemen di Bekasi lah. Gue dibangunin, kenapa lu kenapa? Nah gue paniknya bukan karena gue ditemuin bang, tapi karena mereka udah pada ngumpul, udah pada siap buat syuting nih. Ya udah akhirnya gue langsung cabut ke lantai 4, siap-siap, gue berangkat syuting. Nah baru dari lokasi syuting gue cerita tuh ke mereka, kalau di saat gue mandi, gue lagi handukan, gue ngedenger tuh ada suara kayak sandbag jatuh, gedebuk. Cuman pas gue buka itu handuk di kepala gue langsung hadap-hadapan sama itu pocong bang. Gitu. Nah itu cukup parah sih masuknya bagi gue gitu. Terus ada juga, cuman ini kejadiannya bukan gue yang ngalamin bang. Kejadiannya justru ini tuh malah sore hari di lantai 4 di studio. Gue sedikit ngejelasin di sini layout dari lantai 4 ya bang. Jadi kalau lo dari lantai 3 naik ke lantai 4, buka ruangan lantai 4 itu langsung banyak meja-meja kerja tuh. Kebetulan di lantai 4 itu adalah ruang kerja untuk divisi gua, video production sama anak-anak video editor. Berarti open space gitu ya? Open space, betul. Dan ada beberapa rak alat untuk penyimpanan equipment syutingan kita lah. Dan kalau lu ngarah jalan ke sebelah kiri, itu ada tadi tuh si rak tripod. Sama ada wastafel dan kamar mandi lantai 4 yang tadi. Kalau misalnya jalan ke kanan dari pintu masuk lantai 4, itu ada si kamar yang di lantai 4 itu. Nah, di arah paling timur itu ada studio, Bang. Nah,
kejadian ini posisinya terjadi di studio. Jadi waktu itu sekitar jam 5:30 sore menjelang maghrib lah. Kita beres syuting salah satu brand pipa air terkenal lah di Indonesia. Waktu itu syutingannya YouTube, gue inget banget. Udah kelar syuting, gue beres-beres, cuman posisinya gue udah keluar studio tuh bang. Jadi yang ada di dalam studio itu cuman si videografer gue. Dia lagi ngeberesin monitor, teleprompter, kamera sama tripod kamera. Pas di saat dia lagi ngeberesin itu bang, gue yang di luar studio itu ngedenger dia nih teriak, "Ah, siapa lu?" gitu. Pas disamperin ternyata dia kondisinya udah gemeter bang, kaku. Terus ditanya sama teman-teman yang lain kan, karena kondisinya masih 5:30 kan. Kita tuh balik kantor tuh di jam 6. Akhirnya kita yang ada di ruangan lantai 4 tuh nyamperin tuh video editor, ada 4 orang, gua sama senior produksi. Nyamperin ke dalam studio, nanyain lah ke si videografer ini, namanya Wicak. "Cak, lu kenapa teriak-teriak, Cak? Kenapa lu ketiban sandbag apa-apaan?" Kita pikirnya masih bercanda kan. Terus dia bilang, enggak, parah banget ini. Tadi gue lihat ada anak kecil gosong, dia kayak pengen mainin si tripodnya itu bang, kayak pengen ngambil, padahal lagi diberesin sama temen gue. Jadi si sosok kayak ini datang tuh dari arah meja rias. Kebetulan studio gue ini, kalau lu buka pintu, itu di sebelah kiri ada ruangan terpisah yang kita tutup. Itu biasa kita jadiin untuk ruangan VO, voice over. Nah, di sebelah ruangan VO ini ada ruangan make up untuk MUA sama anak-anak wardrobe lah, dan itu cuman ditutup sama tirai hitam. Baru di sininya tuh daerah syuting lah. Daerah untuk background, set green screen dan set kayu-kayuan gitu. Nah, si Wicak ini posisinya ada di set yang green screen tuh bang, yang biasa kita syuting. Di situ dia lagi ngeberesin, tiba-tiba ngelihat ada si sosok anak kecil ini keluar dari arah meja rias itu ke arah dia, terus kayak ngegoyang-goyangin tripodnya. Nah dia panik kan, karena di atas itu masih ada kamera, takutnya kameranya kurang kenceng nempel ke tripod apa gimana kan jatuh kan. Akhirnya dia teriak, sama dia ketakutan juga ngelihat si sosok anak kecil ini. Dia bilang sosoknya tuh kayak anak kecil sekitar umur 4 tahun bang, cuman kondisi badannya tuh kayak kena luka bakar 70% gitu lah. Nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa. Posisinya rambutnya kayak gundul, tapi masih ada kayak beberapa helai rambut yang ada gitu dan gosong kelihatannya. Sosok itu tuh sambil mainin tripod gitu dan ketawa bang, kayak hihihi. Nah, gua ngiranya itu sosok yang sama kayak yang gue denger di awal tuh. Apa jangan-jangan pas gua diganggu itu sosok yang sama. Gue mikirnya di situ. Udah akhirnya karena kita semua udah ngebantuin si Mas Wicak ini di studio, ngeberesin alat semua, aman tuh bang, nggak ada apa-apa. Terus kejadian selanjutnya nih sebenarnya di 1 bulan sebelum gue resign dari kantor itu. Jadi posisinya kita lagi nongkrong lah biasa nih malam-malam anak agensi, dan kebetulan besokannya tuh weekend, kita libur. Jadi posisinya tuh hari Jumat jam 1:30 pagi, emang agak pagi, kita lagi nongkrong di rooftop. Gue sedikit jelasin layout dari rooftop gue ini ya bang. Kalau dari ruangan lantai 4, lu buka pintu, itu di depan tuh langsung tangga menuju ke rooftop. Ketika lu masuk lantai rooftop itu ada meja kerja lah, sekitar 4 meja untuk anak-anak kantor yang emang mau nyari ide atau kerja di outdoor sambil nyari ide. Nah itu bisa di situ bang, karena bisa sambil ngerokok juga kan. Dan di lantai 5 ini juga ada jemuran besi 2 yang difasilitasin kantor untuk beberapa anak-anak kantor yang emang nginep dan mau nyuci baju gitu. Jadi jemuran di rooftop ini. Emang rooftop ini agak luas bang, jadi kita masih punya space untuk bikin kayak ruang terbuka untuk olahraga lah. Jadi di situ tuh juga ada gawang-gawangan kecil untuk kita seenggaknya bisa main futsal 1 gawang, dan ada ring basket juga. Dan ada 1 ruangan lagi yang itu ada undakan, jadi kita masih bisa naik ke atas ya untuk refreshing lah. Kalau sore kita bisa nikmatin senja dari atas itu. Nah kebetulan gua sama 6 orang lainnya saat itu lagi di rooftop yang paling atas itu bang. Jadi posisinya tuh ada Putra, anak konten, gua, ada Bagas, editor, ada si Denoy sama Edric, produser gua. Denoy ini videografer, Bagas video editor. Kita di situ lagi nongkrong-nongkrong karena emang
di pertemanan itu mungkin gue jadi badut ya bang, di situ ngebanyol lah tuh gue ngelawak, gue ngerosting si Edric yang emang waktu itu adalah 2 kejadian lucu waktu pada saat dia syuting gitu. Jadi waktu itu kelar syuting, nah kebetulan talentnya ini teman dia, terus ditanya lah sama Edric, si temennya nih namanya Uti, Ti lu masih sama cowok lu? Si Uti ini jawab, enggak Drick, gue kan balikan lagi sama mantan gue. Nah responnya Edric cuman gitu, respon apaan gue gitu kan. Akhirnya teman-teman gue pada ketawa tuh, Nah tapi di saat teman-teman gue lagi tertawa terbahak-bahak, di situ kita juga nyadar ada suara yang ikut ketawa tapi lebih ngebas bang, lebih berat. Nah pas kita balik badan ke arah belakang kita masing-masing, di situ kita lihat jelas bang, ada kayak sosok berbulu tinggi banget, bahkan tingginya tuh ngelebihin rooftop yang kita di situ lagi nongkrong bang. Buset. Makanya itu kan ruko kantor gue kan 5 lantai bang, dan ini kita posisinya di rooftop yang paling atas lagi kan. Sementara si sosok itu aja pas kita balik arah dan ngelihat ke arah sosok itu yang kelihatan baru punggungnya doang bang. Kita bisa lihat jelas itu sosoknya gede, tinggi, berbulu, serba hitam, ada taringnya juga gede, matanya merah nyala, dan posisinya dia juga masih ketawa bang. Sambil ngeliatin kita. Udah di situ kita langsung turun, ngacir ke bawah, ngambil tas masing-masing, pulang ke rumah bang. Rame ya situ ya? Rame jujur, tiap lantai juga kayaknya sih beda-beda ya. Kalau setannya ada terus ya di setiap lantai. Dan itu ngelihat semua yang terakhir itu ya? Ngelihat semua itu, nama-nama orangnya. Ada apa sebenarnya di kantor itu? Dulu bekas tempat apa sebelum jadi kantor lu? Nah kebetulan gue nggak sempet nanya nih bang, latar belakang dari si kantor gue nih dulunya apa sih gitu. Cuman bangunannya mungkin? Bangunannya sih sama warlock-warlock sekitar itu sebelum jadi ruko kantor tuh apa? Karena emang lingkungan sekitar tuh kebetulan nggak ada pemukiman bang. Oh nggak ada? Nggak ada, dan itu emang diperuntukkan untuk ya area bisnis aja lah gitu. Karena emang areanya kebetulan deket dari Jalan Fatmawatinya. Gitu, Jalan Utama Fatmawati. Cuman kalau dari segi bangunannya sih ya itu kayaknya ruko-ruko emang buat dijadiin kantor aja bang. Dan semenjak agensi gue masuk, emang ada beberapa tambahan yang diubah gitu layout peruangannya sama kantor gue. Kalau dari penjaga situ ada cerita lagi nggak? Ada cerita nggak? Yang di situ nggak ada yang sering nginep ya, maksudnya yang emang tiap hari nginep, juru kuncinya lah dibilang. Juru kuncinya di situ ada. Di kantor itu kita ada 2 OB yang emang tinggal di situ bang, karena emang kebetulan 2 OB ini didatengin langsung, dan kebetulan keluarganya salah satu directors juga dia didatengin dari Jawa, jadi dia tinggal di situ terus bang tiap malam. Yang mana nginepnya di kamar lantai 4 yang tadi gue bilang tuh. Nah pernah ada satu kejadian yang dialami oleh salah satu OB ini, sebut aja namanya Mas Ian. Waktu itu dia lagi nyapu di ruang meeting bang. Ruang meeting lantai 2. Jadi gue jelasin dikit layout di lantai 2 ini. Kalau misalnya lu dari lantai 1 ngebuka lantai 2, itu di depannya langsung ada meja untuk divisi HRD. Jadi di situ tempat duduknya HR manager, HRD, anak accounting, anak finance. Itu di situ bang. Terus di belakangnya ruangan itu ada meja untuk kerja anak-anak account eksekutif, dan sofa yang tadi gue sempet tidur di situ tuh. Di sebelah kanannya itu baru tempat ngeprint yang tadi gue ngeprint, itu tempat ngeprint di situ sama meja directors, baru 2 ruang meeting sama 1 bilik ruangan owner. Nah si Mas Ian ini lagi nyapu di ruang meeting yang sebelah timur, sebelah kanan. Dia lagi nyapu, awalnya mana-mana aja bang katanya. Cuman itu posisi sekitar jam masih pagi lah, menjelang abis subuh itu, jam 5-an lewat dikit katanya. Dia lagi fokus nyapu. Pas dia lagi nyapu kan biasanya nyapu cuman serak gitu doang kan bang, karena debu doang paling kan, debu atau pasir mungkin. Kan pas dia nyapu, di sapunya itu ada bunyi kayak duk gitu, kayak nemu, kayak kena barang padat yang nggak wajar lah gitu. Beda, bunyinya pun juga beda kalau misalnya kepentok meja sama kursi kata dia. Apaan sih ini kata dia. Udah akhirnya dia lewatin tuh daerah itu, emang gak dia sapu. Pas dia udah pengen deket ke pintu keluar ruang meeting itu, dia nggak tuh bang, ada bunyi gelentung dari arah nyapu yang dia kena benda tadi tuh.
pas dia tegesin lagi, karena emang kondisinya waktu itu gelap bang, belum dinyalain buat penghematan karena emang belum ada karyawan yang datang. Pas dia nyadar itu ada kayak bola gelinding ke arah dia, mendekat. Pas dia tegesin lagi ternyata itu kepala bang. Kepala, rambut panjang, itu cowok. Posisinya kenapa dia bisa bilang cowok, soalnya menurut pengakuan dia itu ada kumisnya bang. Sambil si sosok itu menyeringai senyum dan akhirnya ketawa. Situ si Mas Ian langsung kabur, ngelempar itu sapunya, kabur ke lantai 3 ke ruang CCTV buat ngelihat ada apa enggak sih ini bener kepalanya. Dan pas dilihat di ruang CCTV, ruang control room itu, kepalanya nggak ada bang. Cuman ada bekas dia nyapu sama si gagang sapunya doang. Udah di replay nggak di replay sama dia? Enggak di replay sama dia. Di replay pun sama dia tetap nggak ada. Oh tetap nggak ada. Iya tetap nggak ada. Oke. Ya kadang gitu ya nongol. Kadang nggak kelihatan di sini masuk ya. Jadi kena kayak halu kita nih, tapi benar-benar ngelihat gitu gimana ya? Aneh juga. Dan yang ada berapa orang sih total yang kerja di situ? Kurang lebih aja. Wah kalau total di satu ruko itu bisa nyampe 100-an sih bang. Oh rame. Karena per divisinya aja bisa nyampe 11 orangan. Oh rame. Belasan orang iya. Rame. Divisi konten, digital strategis itu di lantai 1. Di lantai 2 itu ruangan para bos tadi. Bos owner, terus directors, HRD sama akun eksekutif. Di lantai 3 itu khusus desain grafis. Di lantai 4 itu ruangan kerja tim gua, video production sama video editor. Rame sih bang. Rame. 100-an orang mah, buset. Tapi berarti rukonya bukan ruko yang kita bayangin ya, semua itu ruko ya benar-benar ruko gede gitu kan. Bener-bener ruko gede. Oke. Dan sekarang temen masih ada di situ temennya? Temen beberapa masih di situ, cuman sebagian besar udah nggak di situ karena kebetulan bisa dibilang perusahaan ini tuh hampir pilot bang, jadi sempat ada layoff massal juga kemarin. Oh, dan yang masih di situ sekarang gimana? Aman-aman aja atau gimana? Masih kontekan nggak? Yang masih di situ kebetulan si agensinya ini pindah bang, karena kontrak sama si rukonya ini udah habis. Oh, udah pindah kantor. Udah nggak di situ lagi ya? Udah nggak di situ lagi. Jadi lu nggak bisa dapet infonya lagi. Benar. Berapa setelah lu resign dari situ berapa lama baru pindah kantor? Setelah gue resign dari kantor itu sekitar gue lumayan ada jeda tuh bang, 3 bulanan. Dan 3 bulan itu ya udah akhirnya gue freelance aja, freelance untuk syutingan yang lain. Gue ngambil syutingan harian kayak sinetron, TVC, iklan-iklan, short movie, podcast juga. Gitu sih bang. Baru lanjut ke kantor setelahnya. Oke Bi, ini udah lu ceritain semua di sini dan udah semua juga dari teman-teman lo ya. Dan sekarang lu di Lonceng, jadi di Lonceng juga lu belum dapat kejadian horor ya? Belum. Karena lu belum pernah nginep nih di sini. Belum. Ya kayak gua mau Boni, kalau gua mau Boni kan udah kenyang di sini. Banyak juga di sini kejadian horor sebenarnya. Tapi harus nginep dulu biasanya, baru ngalamin. Kalau belum nginep sih jarang. Bahkan bisa dibilang nggak bakal sih kayaknya. Karena sebagian besar tuh kalau di sini kejadiannya malam-malam aja sih. Kejadiannya tengah malam ya rata-rata. Tengah malam biasanya. Maghrib agak rawan tuh. Dan yaudah pokoknya sebenarnya di tempat manapun ada aja sih. Iya. Kejadian-kejadian begitu. Dan thank you Bi udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama gue juga. Pokoknya lancar selalu ya kerjaannya. Jadi buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapatnya kalian? Tulis di kolom komentar. Dan yang mau cerita datang langsung sini, itu caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini tuh, dikirim cerita kamu langsung nyambung ke WA tim kita, oke? Jadi di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Abi juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.